Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. والشيخان يا رسول الله من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk apa? Untuk saya menemaninya dengan dengan baik, ya, bihusni sahabati, ya, dengan menemaninya dengan baik, meladeninya dengan baik, ya, membersamainya dengan baik, gitu. Kalau Rasulullah menjawab, siapa orang yang paling, sahabah itu kan arti sahabah itu orang yang selalu membersamai. Sahabat itu maksudnya bareng, ya, sama mana-mana ngikutin, itu, ya, teman makanya. Jadi nanti dalam tasawuf itu ada satu metode, ya, dalam pendidikan tasawuf itu ada namanya metode suhbah namanya. Suhbah itu menemani guru kemana guru pergi, itu, ya. Sekarang ajudan. Ajudan, ya, bawain nenteng-nenteng tas guru, gitu, ya. Ngompain sepeda. Ngompain sepeda guru, ya. Ya, itu dah pokoknya, ya. Nah, jadi suhbah itu kemana guru pergi dia ikut tuh, ya. Nah, itu suhbah. Jadi suhbah itu nanti menemani itu apa? Karena nanti ya, mereka itu orang sufi punya keyakinan gini, manjalasa janasa. Manjalas janas, ya. Siapa orang yang duduk bareng, maka dia akan menjadi satu jenis, serombongan jadi. Manjalas janas. Ya, jalas itu kan, jalasa itu duduk. Siapa yang bareng, ya, maka nanti akan tertular, gitu. Nah, disinilah nanti pentingnya, ya, suhbah, pentingnya apa? Pentingnya bergaul, milih-milih. Ya, kayak majelis juga dong. Milih juga kita. Iya. Majelis majlis. Iya, majlis itu terambil dari kata jalas itu, ya, duduk, ya, ya, majlis itu ya tempat duduk atau sesuatu yang diduduki, ya, itu majelis sebetulnya kalau isim alat, ya. Nah, itu sahabat itu maksudnya. Makanya Nabi punya definisi sahabat. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa Nabi, semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Kalau dari sisi istilah, oke. Namun dari sisi makna, sahabat itu artinya yang nemenin kemana-mana pergi bareng. Nah, itu namanya sahabat. Kita baca buku, Pak, tentang sabar. Apa definisi sabar? Kata ulama A begini, ulama B begini, ulama C begini. Tapi kalau kita sama guru, pergi kemana sama guru? Oh, itu sabar.
oh itu maafin, oh itu syukur, nggak perlu baca buku lagi. Tapi bukan berarti akhirnya kita nggak baca buku juga, bukan, jangan salah paham ya. Artinya banyak ilmu yang kita dapat ketika kita suhbah dengan guru. Bagaimana nanti dia khidmah kepada orang, ya, melayani orang, ketemu orang, banyak Pak hal-hal yang kita nggak tahu. Anak kecil juga belajar dari ikutin orang tuanya. Yes, kurang lebih begitu. Kita nggak ngerti nih sekarang, kita biasanya sama tamu biasa aja gitu. Tapi ketika kita sama guru, ngikut guru misalnya, ke rumah temennya guru kita ngikut, oh dia ngelayanin guru kita tuh, oh ternyata begini ngelayanin orang, gitu. Ya, servis orang tuh kayak gini. Gitu. Nah kita baca di buku, di kitab misalnya, kemarin ada tafsir An-Nasafi itu cerita tentang hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Jadi cerita tentang dhaif, tentang tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nah di situ diceritain gimana Nabi Ibrahim itu melayani tamu tuh. Salah satu diantaranya yang dijelasin adalah kalau tamu udah datang, nggak usah apa bahasanya ya, kita nggak usah nawarin ini nawarin itu, nggak usah nanya saya gitu, bawa aja, sediakan ya, langsung kita kasih. Mau makan dulu nggak nih? Nah gitu, bawain gitu, jangan pakai nanya ini udah sarapan belum, kagak pakai begitu, bawain aja tuh sarapan tuh, mau dimakan mau kagak Nanya minumnya yang penting apa teh? nah itu ya, teh apa putih gitu, apa gitu, siapin aja udah taruh gitu. Ya itu adabnya itu diantaranya begitu gitu ya. Jadi artinya, nah itu kan kita baca buku tuh. Ternyata ketika dalam pelaksanaannya kita sama guru kita main ke rumah temennya misalnya, oh itu disediainnya apa aja udah. Ternyata di rumahnya udah ada apa baik, gitu. Di sini udah sedia teh, sedia air putih, sedia es, sedia. Ternyata memang ada ruang tamu yang disiapkan. Ini buat tamu datang udah kagak pakai nanya lagi, tinggal ambil deh atau kita nyiapin gitu. Kenapa? Karena nanti tamu kan sungkan ketika ditawarin, udah sarapan belum? Udah. Ya kagak tahu bahaya, tahu mari gue lapar gitu. Pakai nanya lagi. Lah kan kalau sama temen mah begitu enak kan. Cuman kan kalau orang yang nggak kenal kan gitu. Lah ya kan gitu, artinya ini salah satunya gitu. Artinya ketika kita baca buku dengan praktek itu gimana tuh kesesuaiannya. Nah itu tuh suhbah tuh gitu ya. Jadi orang sufi itu punya teori namanya suhbah, dipraktekkan oleh mereka. Itu apa istilahnya, formula yang dibuat oleh mereka dalam mendidik muridnya. Jadi guru pergi kemana ngikutin gitu. Nah itu dengan begitu tuh nanti dia tahu, oh cara bergaul dia sama gurunya jalan gimana, gurunya nganggap dia meskipun murid tapi dia nganggap muridnya sebagai teman juga. Kan nanti nularin, ketika dia punya teman, dia punya murid, oh guru gua dulu begini, maka gini. Ya, jadi suhbah tuh begitu. Banyak pelajaran yang kita dapat dari suhbah itu. Nah, ntar kalau suhbahnya sama temen yang begitu, ya begitu jadinya. Gitu. Ya, maksudnya suhbah sama teman yang negatif, ya nular negatifnya. Gitu. Ya, nah makanya penting nyari teman berbeda nanti ketika kita sudah levelnya sudah naik, sudah kuat, ya silakan itu bisa memperbaiki ya, bisa memperbaiki teman. Yes. Ya.
sahabah artinya secara bahasa begitu, secara umumnya. Makanya sahabat Nabi itu kan selalu bersama Nabi. Ya, itu maksudnya sahabat itu. Gitu. Nah ini ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, siapa orang yang ya saya dekati dengan penuh kebaikan itu, ya saya dampingi dia penuh dengan kebaikan itu, siapa yang paling utama, ya yang paling berhak, haqqun nas. Ya tadi kan kita cerita suhbah dalam cerita tasawuf gitu ya. Nah sekarang ketika perspektif Nabi nih, ya bukan berarti artinya bertentangan antara tasawuf dengan Nabi, bukan, jangan salah paham juga gitu ya. Nah ini artinya kata Nabi, siapa orang yang paling berhak untuk kita dekati dengan penuh kebaikan itu siapa, ya dibilangnya ummuka, ibu. Ya. Jadi orang yang selalu kita dampingin itu siapa yang paling utama, yang paling berhak untuk kita dampingi itu siapa? Ibu. Ya. Jadi ibu itu kenapa? Coba saya bilang, ibu itu kan sebelum Islam datang, kaum perempuan itu nggak ada harganya. Ibu juga. Hah? Ibu juga. Nah ya kan kalau kaum perempuan kan ibu berarti. Perasaannya gak dianggap Sama anaknya. sama lakinya, sama anaknya, sama masyarakatnya kan. Coba dia udah capek-capek ngelahirin, terus keluar perempuan langsung dibunuh hidup, dipukul hidup. Itu kan ya Allah. Kasarnya bukan hanya ke babynya, bukan, tapi kepada psikologisnya itu loh. Emang dia kepengen, dia mau kepengennya ini anak dia diterima di mana-mana. Coba kita sekarang kita main ke rumah orang yang baru lahiran, ya, anaknya kita liatin gitu, kata kita, ini anak jelek amat sih, gitu. Emaknya bagaimana itu? Matanya juga. Lah iya, ini bocah matanya begini kan, gitu. Oh, jangan-jangan tangannya kagak ada sebelah, katanya gitu. Itu siapa yang ya Allah. Pokoknya udah cakep beda, cakep temen ini. Lah iya kita udah pas sudah lahiran gitu, ya Allah ini cakep amat ini, padahal udah latih. Ya Allah. Jadi berbohong kita. Cakep kayak tetangga sebelah. Lah iya. Repot juga itu. Lah ya itu artinya, ya ini artinya apa? Perempuan itu nggak dianggap di zaman sebelum Nabi. Ya. Nah, ternyata awas ini tips ya, orang yang jadi ada hadis Nabi bilang kalau wanita lagi hamil itu diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai terganggu psikologisnya. Penuhi, artinya buat dia senang gitu. Keinginannya. Ya. Ternyata lagi-lagi itu berpengaruh itu bayinya. Yes. Kenapa Imam Syafi'i itu canggih? Karena lahir dari ibu yang gitu. Kenapa ibunya kuat? Karena bapaknya selalu memberikan dukungan, support yang kuat. Coba lihat, hadis Nabi itu ngajarinnya ketika ibu hamil disuruh baca surat Maryam atau surat Yasin itu, ya surat Yusuf, surat Maryam itu yang suruh bacanya ibunya apa bapaknya? Bapaknya. Bukan emaknya. Udah mendengarnya ya. Gitu. Kenapa coba itu? Bapaknya biar kasih support maksudnya tuh. Lah padahal kan itu di rahim emaknya di dalam sini. Emaknya kalau emaknya baca kan lebih keren. Tapi kata Nabi enggak, yang baca bapaknya. Kan suruh tetangga bukan ya?
Buset. Tetangga. Kalau ngundang tetangga itu. Tetangga itu mah ntar 7 hari itu mah. 7 bulan. 4 bulanan kan. Sekarang udah mulai remarak 4 bulanan. 4 bulanan ada lagi. Itu. Dulu kan 7 bulan, sekarang 4 bulan. 47 ya. Itu artinya apa? Kasih support. Suaminya tuh baca Yasin tuh di perut istrinya tuh. Baca Yasin, baca apa? Yusuf atau baca Maryam. Bayi juga baru mendengar suara bapak baca Al-Quran. Iya itu makanya saya bilang tadi cerita siapa Imam Syafi'i itu ceritanya emaknya itu, masya Allah, gitu. Emaknya soleha, baca Quran, sholat, puasa dan seterusnya itu. Ya. Bapaknya juga soleh. Lah bapak, ya, iya emaknya begitu karena bapaknya juga ngedukung, gitu. Jadi artinya bapak itu punya peran penting juga. Jangan udah hamil udah biarin antepin target lahir dewek. Di sana jangan dekat jangan dekat lagi penting. Bapaknya. Ya apalagi emaknya begitu katanya punya apa namanya ngidam, Iya ngidam. ngidamnya katanya kagak resep bau bapaknya, Bu. Gimana ceritanya? Ngidamnya bapaknya mau banget. Nggak ada, Mbak. Kambing dulu. Ya, iya. Coba itu ya itu harus kita harus bisa tuh gimana caranya tuh, ya. Jadi ibu itu penting perannya, ya. Makanya Islam itu ngajarin kita nyari istri itu apa? Cakep. Bukan mendidik anak itu bukan hanya sekedar pada saat sudah bersuami, sudah tadi hamil, tapi mendidik anak itu dalam Islam sudah dimulai sejak saat memilih istri, memilih suami. Buat anak tuh. Iya. Sama kambing ya. Kambingnya bibit yang bagus nih. Tuh kan. Kawin. Nah, iya coba gitu. Kawinnya sama orang bagus orang. Garut. Nah, iya. Dari bibitnya ya. Benar, Pak. Makanya kemarin saya Kampung. udah cerita di sini apa di sono ya. Jadi hadis Nabi, ketika hadis Nabi bilang, kata Nabi tunkahul mar'atu li arba'in. Apa? Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Cantik. Ya. Pertama kata Nabi apa? Beli jamaliha. Cantik kan. Ya. Jadi Nabi cerita 4 ini. Laki-laki kata Nabi Milih bini. yang biasanya, oke, normalnya, kebanyakannya laki-laki milih 4 nih. Biasanya yang pertama dipilih sama laki-laki cantik. Jadi jangan cerita Islam dulu, belum cerita Islam belum masuk sini belum. Itu cakep aja dulu. Jadi Nabi cerita kebiasaan orang laki-laki Memilih. normalnya, kebanyakannya laki-laki milih Cakep. cantiknya dulu. Cantik. Dia buat, oh ya oke dah, siap kan Nah, ya. gitu. Siap mak yang ini mah. Iya. Pokoknya yang ini mah kita tungguin sampai kapan kita tungguin pokoknya. Gua tungguin gedenya. Ya. Baik dari itu. Hah? Diijot. Nah itu Makanya ditungguin gedenya. Yang rumah pribadi gitu. Yang laki milik pribadinya. Gitu. Rumah pribadi. Iya. Satu nih. Nah, Yang kedua, kalau nggak cantik, paling enggak dimaliha. apa? Harta. Ya. Bandanya Banyak. gitu. Ya. Latar belakangnya Enggak. itu artinya normalnya orang begitu biasanya. Jadi kalau misalnya cantik yang udah nggak dapat, bagian udah jelek-jelek ya, duitnya banyak. Ini latar belakangnya lega. Mungkin latar belakangnya lega. Iya. Iya kebon, latar belakang lega. Makanya. Yang ketiga, kalau saat cantik enggak apa? Cakep enggak? Duit kagak, paling enggak keturunan darah biru. Buat dia mau susah kayak itu keturunannya. Oh. Gitu, darah biru. Tuan kaya dulunya. Iya. Dulunya. Dulunya tuan kaya. Iya. Bangkok dan Ini biasanya begitu biasanya. Itu sedang kali jaga. Iya. Petarung nih mah. Jadi Nabi ngajarin
Jadi Nabi ngajarin biasanya orang kalau mau nikah milihnya itu, kata Nabi. Cakep. Gitu. Ya, Turunannya. ya, cakep, harta, keturunan. Nah, Nabi Islam datang, kata Nabi, lidiniha, kata Nabi. Ini orang lihat agama biasanya nomor sekian. Oke? Agama paling belakang dilihatnya. Enggak di depan. Hah? Enggak di depan dia. Enggak di depan. Biasanya Akhlak mah nomor sekian dilihatnya. Gitu. Dilihat cakepnya dulu, dilihat hartanya dulu, dilihat keturunannya dulu. Ntar akhlaknya, ntar dah. Ntar bagian akhlak mah ntar diajarin aja sama bapaknya, jadi gitu kan. Padahal nggak bisa, Pak. Kalau udah jadi bini mah Masya Allah. Ada. Mana tuh orang ini? Dia Mana tuh orang ini? semua bahasa aja dia. Saya ingin menjadi makmummu kan gitu kan. Saya mencari imam gitu kan. Lah boro-boro udah jadi laki mah. Udah jadi istri mah laki yang kalah ya. Dijepretan mah tekan. Kalau dari awal itu lidini, makanya kata Nabi, ini lihatnya belakangan nih. Kata Nabi, ini lihatnya belakangan. Nah, Islam datang, ini duluan belakangan. Kata Nabi, Islam mah bukan ini yang dilihat ini makanya. Maka fazfar bidatid taribat yadak. Gitu. Taribat yadak teh kalau habis tangan kita ngambil sesuatu di bawah, taribat yadak apa namanya? Udah beres aman loh. Agamanya dulu, agamanya aman. Hah? Pilih agamanya dulu. Yes, aman. Jadi dengan kita memilih agama, ya maka urusannya ke depan udah lancar. aman. Tenang dah gitu ya. Yes. Apa? Terus sampai sekarang cakepnya. Paling empat-empatnya. Lah iya makanya itu normalnya dan sampai sekarang masih begitu, yang dipilih cantiknya dulu. Apalagi empat-empatnya. Mantap. Apalagi empat-empatnya. Itu mau Muhammad bin Salman bro. Belum tentu mau Bin Salman ya. Cakepnya dulu. Dia kebanyakan duitnya. Nggak perlu duit. Dia mah. Udah tinting cakep nih mah. Nah iyalah. Enggak ya, jadi apa? Ini jadi Islam itu dari sejak awal, Pak. Jadi pendidikan anak dalam Islam itu dimulai dari diri Bibitnya. sendiri, oke? Ketika diri sendiri ini baik, nah itu tadi kan Islam ngajarinnya kalau apa agama itu nomor satu dibanding ini semua, gitu, oke? Tapi jangan salah, kamu akan dapat yang agamanya baik kalau agama kamu Baik. Balik nani. Kalau kamu bisa Balik mau baik, lagi. mana tahu baik nih. balik lagi, Pak. Balik bandar ini. Yes. Napinya baik. Ya iyalah. Terus cerminannya kita juga dong ya. Kita kepingin istri jadi Siti Khadijah, tapi kitanya Abu Jahal kagak Waduh, bisa, iya. nggak bisa. Untuk Firaun istrinya. Hah? Firaun istrinya. Kan ujungnya dipanggang lah bininya. Bagus. Hah? Dibakar hidup itu. Nggak iya direbus. Coba ya. Mau begitu? Nah, itu 1001 yang kayak begitu. Ada mah ada cuma 1001. Nabi Musa dengan Fir'aun ada. Nabi Nuh dengan Kan'an ada. 1001, Pak. Lebih kali ya. Buat Lebih cermin dari aja. 1001. Enggak, ini 1001 yang begini 1001, Pak. Buat cermin aja gitu ya. Yes. Ini buat cermin aja. Ada yang begitu ada. Cuman ini yang apa? Contoh gitu. Seandainya terjadi, itu ada buktinya. Cuma sekarang yang normalnya, nah gitu. Yang normalnya begini. Gitu. Kalau perempuan ke laki, Hmm? kalau perempuan ke laki sama. Kalau laki sama. Sama lah.
Ini normalnya begitu. Cuman makanya di sini perempuan itu. Jadi dalam Islam itu kan gini Pak. Perempuan itu dalam Islam kan tetap aja. Kalau misalnya ceritanya nanti cerita mazhab Syafi'i itu namanya ada wali mujbir namanya. Wali mujbir itu orang yang ya wali ya mewalikan itu apa? Mewakilkan ya. Tanggung jawabnya berada di tangan dia. Haji Adam itu wali dia. Gitu. Haji Tatang bukan wali dia. Gitu. Beda tingkatan. Ayat bukan wali dia bukan. Abdi bukan wali bukan. Yang wali Haji Adam. Gitu. Kita Ya. perempuan mah pintanya dikasih vitamin D. Apa? Emas. Iya, toko-toko emas saya belanjain ya, semua ya, ya dikempangin ya, Asalnya ditaboknya. nah, jadi perempuan itu ada di situ tuh, misalnya nih Haji Adam nih ngomong nih sama Haji Tatang. Ji, itu anak gua yang nomor 1 gua kawinin sama lu ya. Udah ya, beres. Kata Haji Tatang, ya udah gua terima Ji, gua bayar kontan ya. Lah jadi bininya. Jangan salah. Tahu ya. Hah? Walaupun nggak tahu Pak. Itu wali mujbir apa begitu? Berarti perempuan itu nggak bisa memilih. Seharusnya begitu. Ya karena dia nggak bisa menikahi dirinya sendiri. Ada yang Dirinya menikah harus Wali. wali. ada yang Dinikahkan bilang, gitu. udah Pak Haji, anak perempuan mah nggak usah dikasih pilihan. Gitu. Apa yang Nah, itu tadi makanya akhirnya kembali tadi kalau kita ceritanya yang kita lihat tadi strength-nya begitu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya kan enggak juga, Ada nego-nego ya. seolah-olah nego, apalagi kalau udah kita cerita jodoh, dan kita juga cerita tadi laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Nggak mungkin Siti Khadijah ya mendapatkan Abu Lahab atau Abu Jahal. walaupun ada pengecualian, ada. Ya dia pengecualian mulu pengennya. Ada. Kaidah umum aja, kaidah umum. Bukan berkat lagi ya, mencarikan jodoh bakal laki. Jadi bisa dia sendiri gitu jalan. Lah iya lah jalan dewek lah, anak kita kayak sama, dia mah laki-laki mau kemana kayak kita kagak tahu pulang ya ini. Ya itu kalau laki-laki, itu kalau kita punya anak. Lah perempuan kayak perempuan kayak ya terserah bapaknya. Lah iya, bapaknya geblek ya geblek bisa udah kata-katanya datang itu laki lo udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah ini cerita wali mujbir ya, cerita wali. Hati-hati enggak kalau ngomong ya. Siap. Iya, hah? Ajarin apa? Suruh pilih laki gitu. Ya enggak, artinya dia ngomongnya dia itu udah Ucapnya itu. lah berefek ke sana gitu. Jadi si Anu gua kawinin sama lu ya, lu bayar 2.000 aja nggak apa-apa. Gitu. Lah kata Haji Tatang, iya udah saya terima, bayar kontan 2.000 nih. Lah udah jadi. Dasarnya. Baik tuh. Ya, bercanda sama orang ngebocah gitu. Ya, ijab kabul tuh sebetulnya nggak perlu kayak di nikah kadet tangannya gitu. Bejat. Salah lagi kita. Kalau wali nikah umur juga Apa? asal wali nikah umur aja Lah iya kalau walinya ngomong ada saksi 2, ada mahar, jelas udah selesai kan. Pernah saya lihat nikahin gitu, catatannya saya terima. Lah iya nggak ada masalah kan bagaimana? Nggak sebut pakai mas kawin bahkan. Lah kan ketika diterima maksudnya semuanya disebut kan di awal dibilang ada. Nah iyalah, gitu nggak ada masalah. Jadi kembali tadi ya ceritanya, jadi Islam itu dari awal pendidikan anak itu bukan dari sekarang bukan, Dari tapi milih bini. yes dari milih bini sampai begitu. Jadi sekarang yang udah punya bini pengen pendidikan Islam nyari bini lagi. Hah? Pengen anak yang
baik cari lagi duitnya. Yang Orang geblek katanya. Enggak. Ya yang sudah ada ya sudah, teruskan gitu. Kalau dapat lagi alhamdulillah. namanya Kalau jodoh rezekinya, ya, gitu. pilihan ya, tapi Iya. seolah-olah kata Ustaz Mil. Iya seolah-olah emang seolah-olah milih Pak. Bisa beli macam-macam. Kita kan orang mati nih, mati semua yakin mati itu ajal, yakin semua mati itu udah ditentukan oleh Allah bukan? Ya. Tapi kenapa setiap kita datang ke ngelayat sakit apa? Hah? Gitu. Emang sebelum meninggal ngapain gitu? Hah? Kita yakin nggak bahwa ajal itu udah dari sana ditentuin? Kenapa setiap kali datang kita nanyanya begitu? Memang kalau gua larang mau dia nggak kecelakaan. Hah? Formalitas, basa-basi. Rezeki kayak begitu ternyata sama. Hah? Rezeki udah ditentuin, jalannya sama, usahanya kayak di situ mah orang kagak ngapa-ngapain tuh wajar rezekinya kagak ada ge. Padahal memang rezekinya segitu, dan bagaimana ge? Nah si orang nggak ngapa-ngapain itu banyak gini kan? Bilang apa? Cuman yang jadi masalah kita seolah-olah rezeki teh beda. Rezeki mah kalau usahanya getol rezekinya banyak, kan? Sama baik, rezeki ge sama. Jodoh ge sama, jodoh ge. Pergi jauh-jauh ya di samping bisa juga ya. Apa yang maksudnya? Udah muter-muter dapat yang di samping ya. Ya gimana mau bersornya begitu? Sebenarnya. Cari lagi apa sono lagi? Apa ya? Yang di bahasa Sunda mah ada istilah jodoh pati bagja cilaka itu. Nah itulah mau gimana kan? Kita itu. Lu mau bagaimana dari sononya begitu? Apa ya? Lah iya. Tetangga ya. Jauh ya, Bekasi. Mengembara kemana-mana, mengembara. Aduh ya Allah. Lah iya itu kan kita rezeki itu nggak masuk ke situ tuh sayangnya. Rezeki itu nggak masuk ke tadi mati, nggak masuk ke apa? Jodoh. Rezeki mah enggak. Padahal rezeki ge. Cari jalan sendiri. Jadi kita nyari duit. Jadi kita kerja bukan nyari duit, bukan. Kerja itu apa? Ibadah. Kerja itu apa? Kerja itu untuk mengoptimalisasikan apa yang telah Allah berikan ke kita tuh, ngejaga amanah yang Allah beri, bersyukur. Itulah kerja itu. Sebenarnya mah nggak ada takdir mu'alaq ya, semuanya takdir bro. Ya kurang lebih begitulah. Kalau kita ceritanya logika Tuhan gitu kan, kita sekarang jadi arsitek nih, bikin bangunan ini. Awalnya gambarnya A begitu, tahu-tahu pas duanya ya salah ini, jangan begini, gurunya begini. Ada perubahan tuh. Kira-kira bagaimana itu arsitek tuh? Kata kita, ya arsitek kayak begini, ganti besok lagi. Arsitek itu udah semua udah rapi, bagus, udah persis sama kagak buang pisan. Udah detail. Lah udah detail, udah kagak ada perubahan. Itu arsitek keren itu segitu begitu. Sampai. Jadi mu'allaq mubrom itu sebetulnya ya itu tadi sebetulnya untuk ngajarin orang awam aja. Udah karang mah doa be atau begitu. Ntar doa ge mudah-mudahan mau berubah kali. Tahu-tahu berubah lah, emang kagak tahu, sebelumnya belum terjadi, emang gak ketahuan gitu ya. Ya maaf nih sekarang orang dihitung-hitung gajinya, honornya kagak bakal bisa berangkat umroh, berangkat haji. Lah iya betul Pak katanya, karena ya betul Pak katanya, karena nggak mau terima baik. Apa yang nggak cukup? Sekarang udah bisa ngomongin gitu ya. Kita mau umur berapa, mau berangkat. Akhirnya kata kita enggak, oh gini Pak, kata kita gini. Kalau pengen haji, pengen umroh, ngajar ngaji. Iya. Ngajar ngaji bocah.
nggak ada yang bayar itu ngaji bocah itu. Ntar bayarannya tuh umroh gratis. Dihitung si anu. Akhirnya kata kita, yaudah kalau gitu kan mau ngajar ngaji dah. Kagak dapat lah, mau beda. Lah emang garisnya nggak begitu lain. Dan kalau ngajar ngaji itu bisa umur. Nah, ibu bilang nggak begitu juga. Tapi di dalam agama kayak dua-duanya kan yang pekerjaan mempekerjakan bukan ibadah. Jadi yang pekerjaan begitu habis kerja seluruh kalimatnya harus bayar kan? Iya, ya semua memang. Semua yang membuka pekerjaan kah, yang bekerjanya kah, itu semua. Jadi makanya kita bekerja itu bukan cari uang. Kalau kerja cari uang berarti kerja pepesan kosong. Enggak. Pepesan kosong. Kenapa? Karena rezeki itu udah diatur oleh Allah. Akhirnya kata orang-orang bilang apa? Kata orang-orang yang bijak bilangnya apa? Rezeki itu lebih tahu kita di mana ketimbang Di mana? Nah, ketimbang apa? Ketimbang kita nyari rezeki ada di mana? ada di mana. Lah sekarang terus gimana? Lah ya tinggal dijalanin aja, mau gimana? Doa ya doa. Lah iya doa mah doa be. Ya, Apa sih? ya. Kerja ya kerja. Semua ibadah, duit ibadah, semua ibadah. Jadi kerja bukan nyari duit, bukan. Ibadah. Iya. Semua ibadah. Yes. Gitu. Nikah ke ibadah. Hah? Nikah juga ibadah. Semua ibadah semua. Kita mah tidur ke ibadah. Banyak nikah ibadahnya banyak. Iya. Banyak nikah ibadahnya banyak kan berarti. Lah iya benar itu, logikanya benar. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa tadi Islam itu kenapa kok kata Nabi ngajarin siapa orang yang lebih berhak untuk saya temani dengan baik itu siapa? Ibumu. Kenapa? Karena ibu itu dari awal udah nggak diperhatiin tuh sama non Islam, sama orang-orang non Islam nggak dilihat, nggak dipandang. 2-3. Mamah ini mah ya cemen, mamah. Gitu. Tapi biarin mau dicemenin mau diapain mau gue pikirin. Ya maksudnya sahabat itu maksudnya bukan sama mamahnya disuapin, bukan, malah justru dia nyuapin mamahnya gurunya. Itu maksudnya. Jadi nemenin mamahnya mamahnya ditemenin kemana-mana, mamahnya pergi, bukan sama supir, mamah perginya sama dia. Gitu. Jarang. Hah? Lah iya, itu makanya dibilang tadi kan saya bilang suhbah itu nemenin kemana mama pergi, temenin. Di rumah ditemenin, pergi kemana ditemenin, mau apa. Apalagi kalau anaknya udah jadi gubernur lah. Ya iyalah. Mau gimana ya lo jadi gubernur cuma nemenin emaknya baik. Iya. Nah, kagak bisa, ya paling enggak dia bisa ngatur waktunya tuh. Kapan ke rumahnya? Lah iyalah. Itu paling enggak. Emang begitu gimana? Justru malah dengan dia jadi gubernur itu Rumahnya kakak. lah iya. Doa ibunya dong. Lah iya. Rumahnya juga lebih. Bagaimana dihargai dia bagaimana dia memuliakan ibunya malah itu akan jadi contoh orang lain. orang akan memuliakan ibunya. Yes. Kalau kita nggak baik, udah anaknya Lah iya. ngomong. Lah iya. Jadi kata Nabi, kenapa umuka baru abuka. Bukan berarti akhirnya udah bapak mah kagak usah urusin mah ge. Enggak salah juga. Di ini gadian ibu kota, hari ibu. Iya. Banyak kan ibu. Nggak ada bapak-bapak. Iya. Hah? Iya. Ya memang ya itu permasalahannya itu tadi. Jadi di zaman Nabi itu ketika Islam baru masuk, ibu itu hampir enggak direspon. Gitu. Dan yang kedua, ibu itu bukan sosok yang kayak bapak-bapak mah kan nggak pernah kepikiran Dia lebih detail. Ya. Lah iya, bapak-bapak mah ada pusing dikit dia main. Nah ibu-ibu udah pusing dikit dipikirin sama dia. Terus gitu. Nah itu harus ada teman yang selalu backup kabar itu. Kayak Ada penguat ke dia. Yes. Jadi Islam itu hadir untuk membantu kaum yang lemah, membackup. Tapi bukan berarti akhirnya yang kuat ditinggalkan, enggak, tetap disebut.
Bapak ge sama, udah tua mah delit. Lah iya. Mulu ya. Lah iya, udah tua mah delit, kudu ngerti. Jangan nggak, dia mau laki-laki biarin aja kuat. Lah kagak tetep ge. Kudu dianuin juga. Perhatiin. Kesirian juga dia. Lah iya kesirian juga. Malu mulu deh. Iya. Itu. Oke. Selanjutnya wa syaikhani an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, ya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma qalat, ya. Sayyidah Asma berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu saya datang kepada saya, ibunya masih musyrik pada zaman Rasulullah. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya minta fatwa ke Rasulullah. Fatwa. Ya, maknya datang. Maknya lagi masih musyrik. Datang ke rumah Nabi. Fakultu, lalu saya bertanya ke Nabi, qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun ay 'anil Islam au fi ma 'indi. Ibu saya datang, ya, dan dia itu benci terhadap Islam. Dia melihat agar saya jangan masuk Islam. Ya. Afa asilu ummi, apakah tetap saya harus ya menyambung ibu saya? Apa kata Nabi? Na'am, sili ummaki. Ya. Ya, terus sambung. Ibu mah kagak pernah putus, bapak mah nggak pernah, nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas ibu. Ya. Bekas mertua ada ya. Bekas mertua mah ada. Iya, ada bekas mertua banyak. Tapi tetap kan Pak, udah jadi bekas juga, kedudukannya masih mertua, gak batal dulu. Nggak batal wudhu, batal lah. Udah cari sama anaknya. Iya, tetap aja. Ya mantan, tetap mantan. Mantan tetap Jadi sama bekas ibu mertua batal. batal. Batal apa ya? Berarti bisa dikawin sebenarnya. Meskipun haram dinikahin nggak boleh. Sama anaknya udah cerai sama anaknya, kawin sama mamanya nggak boleh. Iya nggak boleh. Kan, itu kan. hah? Sarakah. Kalau turun ranjang boleh. Hah? Kalau turun ranjang boleh. Dari infonya ke adiknya. Iya, dari emponya ke adiknya. Ada yang dua itu empo sama Nggak boleh, haram. Sarah. Wa anta juma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf, nggak boleh. Dinikahin, Ini. adanya dinikahin. Ntar nikahnya kalau emponya udah mati baru boleh. Tapi kalau misalnya nggak mati, cerai doang, cerai sama Boleh. sama pokoknya sama kakaknya, nikah Iya. sama adiknya, Boleh, boleh. 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 Cuma masalah perasaan doang aja. Iya. Iya, masalah perasaan gitu. Masalah Iya, perasaan. bekas adik gua gitu. Nggak tahu lah, itu dia nanya. Berarti ada kali. Pokoknya antar hatinya lu nyobain itu. Siapa tahu Salah kamar kali dia. Kan illa ma qad salaf bahasanya, nggak harus mati, yang penting udah selesai. Tapi Karena kalau di ibu, film ini, bapak nggak bisa, ya. Jadi mertua itu nggak bisa. walaupun bekas nggak bisa. Nggak bisa dinikahin. Iya, nggak boleh. Cuma tua. Cuma batal gitu ya. Batal. kalau masih kalau masih ada ini nggak batal ya. Ya kalau Enggak, sebetulnya enggak gini logikanya kan. Tadi tuh dia nggak batal wudhu kan, dia artinya nggak batal wudhu, teh nggak boleh dinikahin sebenarnya, maksudnya Iya, gitu. bukan nggak batal wudhu kita ini juga bukan. Iya, sebetulnya nggak batal wudhu teh, nggak batal, artinya nggak boleh dinikahin itu maksudnya. Begitu cerai kan batal dulu kita nih, tapi Iya. tetap nggak boleh dinikahi. Ya sebetulnya sih itu tadi, artinya tetap nggak boleh, kalau ibu mah nggak boleh dinikahin sama anaknya, nggak boleh gitu. Bisa kita nikahin anaknya nih gitu, terus kita nikahin emaknya nggak boleh, Atau nikahin emaknya dulu baru nikahin anak emaknya terus nikahin anaknya nggak boleh. Emaknya cerai nah kan dia yang mudahan. Iya salah, ternyata cakapan anak yang gitu mamanya. Nggak boleh. Nggak boleh.
Tuh mati nggak boleh. Hah? Maknya terus Namanya udah maknya mati. meninggal. Iya. Berarti anak seperti kita nih. Iya. Nggak boleh. Nggak kagak boleh kan emaknya udah Dan kain. iya udah dinikahin, udah didukul gitu. Kecuali qabla duhul ya. Hah? Kecuali kalau qabla duhul. Iya kecuali qabla dukhul, tapi Nggak boleh. ya itu tadi emang ada gitu. Nggak boleh satu orang dua susu. Satu orang dua susu. Ini mah ada baik, satu orang dua susu. Banyak pengalaman. Oke, jadi pada dasarnya gitu. Intinya ya itu tadi apa ikhtilaf lah gitu. Jadi artinya batal wudu nggak batal wudu itu kan sebetulnya nggak boleh dinikahin aja gitu intinya dasarnya. Oke, jadi ibu meskipun dia musyrikah tetap sama Nabi disuruh sili ya ummati ya tetap disambung meskipun dia kepingin kamu masuk atau kepingin kamu keluar Islam, dia nggak senang terhadap Islam, tetap aja kamu harus berbuat baik ya. Wa Ibnu Hibbanin fi sahihihi wal Hakim ya, dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim waqala, dan dia berkata sahihun ala syarti Muslim. Ini hadis sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi setiap imam itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud itu mereka punya syarat pribadi tentang sahih. Namun secara umum, itu beda, gitu, ya. Jadi dibilang ini syarat menurut syarat Imam Muslim udah masuk kategorinya. Tapi kalau menurut Imam Muslim yang untuk keluarnya nggak sampai, gitu. Paham nggak? Jadi setiap perawi hadis itu punya syarat pribadi, dan itu nanti kitab yang pribadi dengan kitab yang umum beda tuh dia. Ini sahih menurut saya. Nah ini sahih yang benar, sahih yang ini. Itu sahih dalam berbagai perspektif. Tapi dia nggak menyalahkan juga ya. Enggak lah, enggak. Ini sahih itu, awas jangan salah nih. Sahih itu baru ada setelah jauh di zaman Nabi itu. Ya. Jadi udah abad ke-4, abad ke-5. Ada hadis Baru ada sahih, ada hasan, ada dhaif dan seterusnya. Yang dimaksud dengan sahih itu apa sebetulnya? Sahih itu lebih kepada riwayat, lebih kepada sanad. Oke? Apa sanad? Sandaran. Nah, arti asal katanya sandaran. Tapi sanad dalam hadis itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang mendengar hadis itu sanad. Sanadnya kemana? Oke? Musnid namanya. Ya. Contoh nih. Contohnya misalnya Nabi nih. Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Ngomong di sini nih. Nah, ini semua sahabat-sahabat ini. Mendengar. Lah ya kan ini perawi semua ini. Yang ngomongnya Nabi sendirian. Ketika pulang, ini ngomong tuh sama temennya, sama tetangganya. Tadi kata Nabi innamal a'malu binniyat. Kalau ngedengar. Nanti yang temennya tuh Cerita lagi. tadi ya cerita lagi ke orang lain tuh. Kata ini. Begitu. Nah nanti tahu-tahu yang ujung bilang innamal a'malu binniyat gitu. Ntar yang ujung lihat siapa yang nyampeinnya si ini dari sini kemari. Nanti setiap orang ini punya kriteria, hafalannya bagus, nggak pernah berbohong, adil, orangnya nggak fasik, gitu. Kriteria ini dilihat tuh. Mana dia percaya? Masih percaya. Iya enggak, makanya nanti pas ketika orang yang ngomong ini dari sini
kata orang ntar pas dia ngomong bohong itu kenapa? Nah itu yang si anunya soalnya dia mah hafalannya kagak kuat, ngomongnya suka salah. Tanda ya. Tanda Nah, kali enggak. dia. Nah itu rawi itu begitu tuh, hadis tuh begitu, paham? Jadi makanya dalam hadis itu ada istilah unzur man qala. Lihatlah orang yang bicara, yang ngomong yang dilihat. Siapa yang ngomong? Ya, dia mah. Itu hadis tuh. Tapi kalau dalam hikmah, dalam ajaran, dalam kebijakan, unzur ma qala. Lihat apa yang dibicarakan. Mau ngomongnya siapa? Kalau itu kebaikan, nah terima. Tapi kalau dalam hadis enggak. Yang dilihat siapa orangnya? Dia mah hafalannya kurang bagus. Wah, dia mah itu suka nongkrong di sini. Ngomong begitu, orang benar salah robannya. Kita mau ngomong begini. Padahal di atasnya benar. Bisa jadi, bisa jadi di atasnya benar. Gitu. Ini untuk menjaga apa? Menjaga keorisinalitasan hadis itu sampai begitu. Tetap. Ya. Meskipun nanti maknanya ketika dikaji itu ya matannya itu ya isi hadisnya benar kayaknya Nabi yang ngomong. Enggak? Gitu. Terus dengan perawi bedanya apa Ustaz? Hah? Dengan perawi Ya perawi musnid sama tadi sanad itu. misalnya kan model ada hadis riwayat Bukhari gitu kan. Iya. Sanadnya dari siapa ada begitu biasanya. Ada Iya, perawi jadi- dan ada sanad. Iya sebetulnya perawi sanad teh itu sebetulnya tadi karena ini yang dikenalnya tadi apa jargonnya Bukhari gitu. Jadi seolah-olah ini riwayat Bukhari itu. Tapi tetap aja nanti kita pun yang ngomongnya si Anu mah gila Bukhari ngomong begitu, buka dulu kitabnya coba. Kan gitu akhir kata kita. Hah? Bener nggak? Tapi biasanya orang tuh harusnya hadis riwayat siapa ya? Nanyanya gitu. Lah iya kan dia bilang hadisnya riwayat Bukhari kata saya. Lalu saya dipertanyakan ke apa? Keilmuan saya, kehafalan saya. Pasti kata dia, "Ntar dulu lah, perlu lihat dulu kitabnya mana, bener nggak?" Kan gitu. Enggak. Tetap aja rawinya itu maksudnya sanadnya itu. Jadi sanad teh isi sanad itu sandaran. Sandaran itu maksudnya orang-orang yang merawikan. Sanad itu berarti banyak perawi. Nah, Turun temurun lah gitu jadinya. iya, terus gitu. Sebaran. Ya. Paham ya? Ya. Jadi dan akhirnya kita pun sama. Akhirnya nanti kata ulama, hadis dhaif boleh digunakan jika dalam fadhailul amal. Jika dalam amal-amal yang utama, yang kebaikan, itu boleh diamalkan. Gitu. Jadi bukan akhirnya hadisnya harus sahih dalam hal apa dulu. Yang kasus ini nah, di sholat salaman. Ya. Tapi kan sebagai kita tuh kita Iya. salaman baik kan. Lah yang apa bang ya? Lah ya kan ketika misalnya nanti apa ada hadis misalnya terus doif hadisnya habis sholat salaman misalnya ketemu ada hadis doif boleh Padahal bukan digunakan. habis sholat aja salaman baik ya. Apalagi habis sholat. Iya gitu itu maksudnya. Jadi hadis doif itu boleh digunakan selama dalam hal-hal yang kebaikan. Pada ilul amal. Gitu. Seandainya bukan pada ilul amal, baru nggak boleh, harus sabar dulu. Gitu. Ya. Nah, jadi ini sahih ala syarti muslim itu maksudnya apa? Setiap perawi itu punya kriteria masing-masing. Gitu. Ya. Oke, jadi ada hadis ya, katanya ridallah fi ridal walid. Nah, kita yang sering kita dengar ridallah fi ridal walidain. Auqala atau al walidain. Nah, auqala al walidain. Jadi ridho Allah itu pada ridho ya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid au qala al walidain. Ya. Dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua.
Kenapa begitu? Oke, kenapa begitu? Karena orang tua itu kemarin kita bilang apa? Posisinya itu seolah-olah Bisa diimbangi. seolah-olah setara tuh. Dalam hal apa? Mengadakan dari yang enggak ada menjadi ada. Ya Allah ya. Lah iyalah. Seolah kan gitu. Orang tua kan kita kagak ada. Bisa ada Gara-gara juga orang sama. tua. Gara-gara orang tua kita jadi ada. Jadi ada. Iya. Maka nggak ada bekasnya. Begitupun nama Allah kita, gitu. Nggak ada bekasnya. Allah biar gimana pun nama makhluknya, mau gimana pun bejatnya, gitu. Kalau makhluknya datang taubat, diterima mau. Coba itu. Karena nggak ada bekas makhluk, nggak ada. Bekas anak nggak. Bekas anak nggak ada. Hah? Kalau anak durhaka ada ya. Anak durhaka mah banyak. Tapi bekas anak nggak ada. Ngekat terus. Yes, bekas orang tua nggak ada. Ya. Jadi sama Allah juga begitu ke kita tuh, ke makhluknya semua. Jadi orang meskipun datang dengan doa yang bergunung-gunung, gitu. Ketika mau datang ke Allah mengetuk pintunya, mengakui segala kesalahannya, hapus, hilang semua dosanya. Nggak ada pintu taubat tertutup, kagak ada. Malu saya mah gitu. Kalau Ya, salah lagi lah, emang begitu dong, lah emang begitu. dosanya udah kebanyakan. Dosanya udah kebanyakan, nggak ada kan? Putus asa. Kan orang tua begitu juga sama kita, sama anak. Hah? Anak kok bejat banget, galak banget. Datang lagi mah. Terima lagi. Terima lagi. Wah, gua dapat mesti terima baik. Sayangnya karena badar ya. Iya, mau terserah mau itu yang jelas ketika dia mau datang, Iya. Nyerah dah. nyerah. Gitu. Jadi nggak ada orang tua tuh, udah lu mau pergi aja sono. Nggak ada begitu. Meskipun pergi, datang lagi, nyerah dia nyerah. Terbukti itu. Ya. Jadi nggak ada. Makanya itulah anak-anaknya tuh, makanya anaknya harus kita yang kasih tahu kalau misalnya ada orang tua berantem sama anak, yang ngalah tuh anaknya. Anak itu udah datang lagi. Pasti diterima. Terima pasti nggak gitu. Ya. Sering minta anak lama-lama bosan dikasih dah. Lah iya, ya itu kan gitu, anak kan Beli gitu. dah. Copotin juga gitu lah. Hah? Dicopotin juga gitu. Nyerah. Udah kawin. Iya. Ya. Nah gitu, jadi artinya marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah olehnya itu kemarin wajar tuh kalau ada kita nih yang masih punya orang tuanya nggak bisa masukin ke surga. Nggak cocok tuh mah di sini. Nah iya, rugi bisa. Ternyata surga teh nggak jauh-jauh. Kalau di kaki ibu. Nah surganya ternyata di situ nggak jauh. Kakinya dicuci, airnya diminum ya. Mana diaminkan lagi. Kakinya dicuci, pakai air diminum. Iya nggak apa-apa, boleh. Boleh, ya? Iya paling termules. Mules doang dikit nggak apa-apa. Ntar ke sembuh. Lah iya. Udah sekarang katanya nggak apa-apa, cuci aja kaki emaknya. Cuci ntar diminum airnya gitu. Tetap badar lagi mah. Kesel lagi emaknya. Nah, dia nggak diminum air cuci kakinya gitu. Kalau mama tetap sayang. Lah iya lah. Ya, gitu. Jadi sekali lagi tetap aja hadis ini apa, ridhollah fi ridhol walid atau fi ridhol walidai. Ya, ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka yudkhilanihi al-jannah, maka dia akan dimasukkan ke surga. Gitu. Jadi sebetulnya surga itu nggak jauh-jauh sebetulnya. Gitu.
Surga itu hanya ada di orang tua. Cuman sayangnya, awas sayangnya, kita nggak bisa berbuat baik, kita nggak bisa mendapatkan ridho orang tua kalau kita kagak belajar, itu sayangnya. Ya, jadi kita sekarang nggak belajar, nggak tahu cara bagaimana berbuat baik sama orang tua, nggak kagak bisa, nggak ngerti. Orang tuanya nungguin. Hah? Orang tuanya nungguin. Lah iya, ya orang tuanya nungguin, mau nungguin gila orang kagak tahu bagaimana. Misalnya ntar dia ngerti, biarin aja. Lah iya udah mati tuh bapaknya bagaimana. Ntar dia ngerti kan, ntar dia ngerti, lah udah sampai mati, ntar dia ngerti. Udah mati baru dia bilang iya tuh bener gua ngerti dah, bapak gua udah mati. Ngerti. Lah bapak juga udah mati. Kalau dia ngasih duit, kalau ngerti gua dah. Lah iya. Tinggalin. Jangan gitu, ntar dia ngerti, ayo sekarang. Gitu. Makanya kudu belajar dari sekarang. Jadi kita Jadi kan kembali lagi, jadi orang tua pun boleh sajalah gitu ya ngajar anak supaya bakti itu kayak seperti tadi. Ya misalnya, nak kalau kamu udah gede nanti kerja dapat duit kasih orang tua ya gitu, nggak apa-apa itu kali ya. Itu makanya saya bilang tadi, saya pernah bilang begini, ketika kita baca ayat ridallah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana gitu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin dan seterusnya. Jadi yang ngajarin anak agar berbakti kepada kedua orang tua bukan orang tua. Kudunya mah. Kenapa? Karena nanti ujungnya kalau misalnya orang tuanya yang ngajarin jadinya jeruk makan jeruk. Matre bapak mah. Iya, jeruk makan jeruk. Kita ngajarin ke anak, nah, ntar kamu kalau kerja gaji pertama kasih mama ya. Itu pemberian dia dalam benaknya, mama gua kok begini ya. Gitu. Tapi kalau dia ngaji bareng sama gurunya ini, coba kita harus memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Gitu. Karena orang tua kita sudah berjasa demikian besar kepada kita. Coba lihat ayat Al-Quran memerintahkan kita begini-begini. Oh iya, itu maksudnya. Kalau mau bapaknya ngomong, bapaknya udah ngebantu banget. Jadi senjata. Nah itu. Lu kan gua yang lahirin, yang gua lahirin kan gua, gitu kan. Jadi senjata ya. Ya iya. Kata anaknya, lah bapak lu bangkit mulu, ngungkit mulu. Siapa yang suruh itu bikin saya? Udah. Saya nggak minta. Ya. Ya. Ibu Pak nggak minta, yang ini saya nggak minta. Kalau boleh milih misalnya. Jadi dah, gitu. Ya. Nah tapi kalau dia ngaji tuh, dia belajar dengan guru. Lah iya itu udah seneng gitu. Jadi dengan datang aja seneng. Cuman kalau misalnya kagak bawa-bawaan juga senengnya seneng gitu. Bawain telur. Ada. Khair. Ya jadi kembali itu tadi. Jadi yang sebetulnya tugasnya untuk ngajarin itu bukan orang tuanya, karena nanti dia jeruk makan jeruk. Meskipun nanti cerita Luqman misalnya, kan ketika Luqman itu ngajarin anaknya kan enggak fokus ke hormati orang tua, enggak, tapi dia wala tusyrik billahi syai'a wa bil walidaini ihsana, terus wala tamshi fil ardi maraha. Itu ajarannya banyak karena itu nggak punya guru gitu. Jadi ngajarin anaknya bukan hanya ngajarin untuk menghormatin orang tuanya, bukan, tapi ngajarin semua pesan-pesan kebaikan. Di antaranya hormati kedua orang tua. Nanti menghormati orang tua itu nanti dia kedengerannya dari yang lain tuh. Paling minim orang tuanya nyontohin bagaimana orang tua menghormati, menghargai ibunya. Itu yang kemarin tuh yang kita bilang ya, sayangi anakmu ya, maka sayangi orang tuamu, maka nanti anakmu menyayangimu. Qadim juga ya.
Oke. Nah, jadi ridho Allah fi ridhon walidain. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah melalui ridho orang tua kita. Orang tua kita ridho. Amin. Ya, datang ya. Oke, cukup. Alhamdulillah wallahu alam. Bisawab. Allah